Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita akan membaca salah satu buku dari Norman Vincent Peale, penulis buku terlaris Berpikir Positif. You can if you think you can. Anda pasti bisa bila Anda berpikir bisa. Berbagai masalah menghadang kita semua setiap hari, dalam bisnis, keluarga, atau kehidupan pribadi. Kadang masalah tampak tidak dapat diatasi, atau benar-benar ada terlalu banyak masalah. Anda pasti bisa bila Anda berpikir bisa. Menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengembangkan kepercayaan diri dan motivasi. Bagaimana cara melupakan ketakutan dan mengembangkan ketenangan. Bagaimana cara mengenali masalah sebagai tantangan. Dan bagaimana cara menyadap semua sumber daya batin Anda untuk menjalani kehidupan Anda sepenuhnya. Editor buku ini Dr. Linden Saputra, diterbitkan Karisma Publishing Group. Di buku ini ada 11 bagian, dan kita awali baca bukunya dengan sebuah sapaan dari Norman Vincent Peale. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Pembaca yang terhormat, jika Anda seorang kawan lama, selamat datang ke sebuah buku yang lain. Jika Anda seorang teman baru, juga selamat datang bagi Anda. Salah satu kesenangan utama dalam kehidupan adalah mempertahankan kawan lama dan membuat kawan baru. Akan tetapi, mengapa perlu satu buku lagi sementara saya sudah menulis 17 buku lain? Nah, barangkali memang aneh. Tetapi saya tampaknya terus merasa bahwa saya masih memiliki sesuatu lebih banyak lagi untuk dikatakan. Atau bahwa saya berharap dapat mengekspresikan dengan cara yang lebih persuasif prinsip-prinsip yang saya tahu efektif. Dahulu sekali, saya mengembangkan apa yang mungkin disebut obsesi. Obsesi tersebut adalah berusaha membantu orang mendapatkan yang terbaik dari hidup dan belajar bagaimana untuk hidup dengan pengalaman kerasnya dengan cara yang kreatif. Secara pribadi, saya selalu terpesona oleh kualitas luar biasa di dalam diri individu dan oleh hal-hal menakjubkan yang dapat dilakukan manusia dengan diri mereka sendiri. Bagi saya, hal ini begitu menggairahkan, begitu mempesona, sehingga saya benar-benar tidak dapat menahan untuk maju sekali lagi dengan kisah-kisah yang lebih mendatangkan ilham dari orang-orang yang benar-benar mengerjakan sesuatu yang luar biasa, khususnya dalam melepaskan potensi mereka sendiri. Dan ini adalah kisah-kisah dari orang-orang biasa sama seperti diri kita, setidaknya seperti saya. Setelah mengenal banyak pria dan wanita dan mempunyai kesempatan untuk menyaksikan mereka mengatasi masalah dan muncul dengan nilai yang real, saya menjadi sadar bahwa prinsip-prinsip spesifik tertentu selalu terlibat di dalam hasil yang kreatif. Buku ini ditulis untuk mengiktisarkan prinsip-prinsip yang dinamis dan dapat dikerjakan itu, dan mendorong pembaca saya menerapkannya untuk diri mereka sendiri. Tujuannya adalah untuk membujuk Anda, pembaca, bahwa Anda pasti bisa bila Anda berpikir bisa. Buku ini dihasilkan karena keyakinan antusiastik akan manusia dan keinginan untuk mendorong mereka mengambil tanggung jawab
atas kehidupan mereka dengan sepenuhnya menyadari kemungkinan menakjubkan yang melekat di dalam pikiran. Jika Anda belum mengalami nilai terbaik dan paling menggairahkan, buku ini dirancang untuk memberikan saran yang dapat dilaksanakan untuk mencapai sasaran Anda. Jika kesulitan dan masalah mengeroyok Anda dan kepercayaan diri Anda goyah, diharapkan buku ini dapat membuat Anda menyadari bahwa Anda sebenarnya dapat menangani apapun yang datang dan menanganinya dengan baik. Saran-saran praktis yang dapat membantu Anda sebagaimana saran-saran tersebut telah membantu orang lain diberikan di sini. Sesudah Anda membaca buku ini, jika kepercayaan Anda akan kekuatan pikiran ditingkatkan, jika Anda mempunyai pola berpikir yang lebih dapat dikerjakan, dan jika Anda mengetahui benar bahwa Anda dapat menangani tiap masalah dengan berhasil, saya akan merasa bahwa tujuan saya yang tulus dalam menulis buku ini telah tercapai. Tentu saja, saya percaya akan semua yang saya katakan dan laporkan di dalam buku ini, akan semua gagasan dan prinsip yang diajukan. Saya percaya akan semua ini karena memang semuanya berhasil. Harapan saya adalah buku ini mengatakan sesuatu kepada Anda dan mengerjakan sesuatu untuk Anda. Hanya satu patah kata lagi. Pernahkah Anda berhenti untuk berpikir apa yang dapat dilakukan oleh sebuah buku? Buku yang ditulis dari sudut pandang yang positif dan mendatangkan ilham. Saya berharap dapat mereproduksi di sini banyak surat yang diterima yang bercerita tentang hasil mengagumkan yang ditimbulkan buku seperti ini di dalam pengalaman banyak orang. Saya akan memberikan satu contoh saja. Sepucuk surat yang datang tepat sewaktu saya menyelesaikan naskah ini. Surat ini mengatakan, apa arti dan apa guna sebuah buku bagi seorang wanita muda, Loan Eng Chiu, PhD. Ia menulis, Dr. Pale yang terhormat, buku Anda telah membimbing saya melewati fase-fase sulit kehidupan saya, bahkan sebelum saya tiba di Amerika Serikat. Saya masih berada di negara kelahiran saya di Indonesia ketika saya melihat buku Anda, You Can If You Think You Can. Pada waktu itu, saya adalah seorang mahasiswi yang sedang sedih dan frustasi. Saya ingin sekali pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan untuk melihat bagaimana dunia di luar negara saya. Banyak teman saya telah pergi ke Eropa untuk belajar, dan saya mengantar mereka satu demi satu ke pelabuhan udara, di mana saya mengucapkan selamat jalan kepada mereka. Saya selalu pulang ke rumah dengan berlinang air mata, sambil bertanya, kapan giliran saya untuk pergi? Akan tetapi, ayah saya hanyalah seorang usahawan kecil dan mempunyai 5 anak untuk diurus. Tidak mungkin bagi ayah untuk membiayai studi saya di Eropa. Saya tahu perlu mukjizat kalau saya ingin pergi ke luar negeri. Lalu saya menemukan buku Anda dan belajar bahwa saya dapat memperoleh apa yang saya inginkan. Jika saya benar-benar percaya, buku Anda juga mengatakan bahwa saya harus bertindak seolah saya yakin saya akan mendapatkan apa yang saya inginkan. Nah, saya kira tidak ada ruginya mencobanya. Saya katakan kepada diri saya sendiri bahwa saya akan mendapatkan beasiswa ke Jerman, negara di mana saya ingin belajar, karena psikologi, jurusan yang saya tempuh berasal dari sana.
saya mulai mengambil kursus bahasa Jerman secara intensif. Saya menulis ke universitas-universitas di Jerman menanyakan tentang kemungkinan mendapatkan beasiswa. Mereka semua menjawab secara negatif. Tak satu pun dapat memberi saya beasiswa kecuali saya sudah belajar di Jerman dan membuktikan kemampuan saya di sana. Akan tetapi, saya terus percaya. Orang tua saya mengira saya sudah tidak waras karena memperjuangkan sesuatu yang tanpa harapan. Saya biarkan saja mereka berbicara, dan suatu hari saya menerima sepucuk surat dari University of Bonn bahwa mereka bersedia mempertimbangkan lamaran saya. Saya gembira sekali dan gugup. Sekarang saya harus maju satu langkah dalam cara berpikir positif saya. Saya harus percaya bahwa saya akan belajar di University of Bonn di Jerman. Saya menemukan sebuah gambar universitas ini dan menempelkannya di dinding kamar tidur saya. Saya terus memandangnya dan mengatakan kepada diri sendiri, di sanalah kamu akan belajar. Saya belajar bahasa Jerman secara lebih intensif lagi. Lalu, sesudah penderitaan selama hampir setahun, saya menerima sepucuk surat yang mengatakan bahwa saya benar-benar mendapatkan beasiswa. 3 bulan kemudian, saya berangkat ke Jerman. Ini terjadi sekitar 8 tahun yang lalu. Ini adalah yang pertama, tetapi bukan yang terakhir di dalam kehidupan saya, yang memperlihatkan kepada saya bahwa Tuhan bersedia memberi kita apapun yang kita minta jika kita mau percaya. Saya selalu berpikir, saya ingin bertemu dengan Anda secara pribadi suatu hari nanti. Sekarang, keinginan ini sudah terpenuhi karena suami saya dan saya sekarang ini tinggal di New York. Pada hari Minggu mendatang, putra kami yang pertama akan dibaptis oleh Anda. Siapa yang akan mengira hal itu akan terjadi dahulu sekali ketika saya masih di Indonesia? Bergantung pada buku Anda sebagai satu-satunya harapan saya. Terima kasih banyak sekali. Semoga Tuhan memberkati Anda. Hormat saya. Barangkali buku ini dapat mengerjakan sesuatu yang sebanding untuk Anda. Prinsip-prinsip yang diajarkan di dalam buku ini dikemas dengan kekuatan. Jadi, mengapa tidak memanfaatkan kekuatan itu? Buku ini memberitahukan caranya, dan selalu ingat, Anda pasti bisa bila Anda berpikir bisa. Norman Vincent Peale. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk kata pengantar you can if you think you can. Nanti kita akan ketemu lagi di bagian 1, prinsip ketekunan, jangan terlalu cepat untuk menyerah. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.